Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur dapat bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Pembacaan kita dari Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30. Kita tidak membaca semua, kita hanya membaca beberapa bagian saja, dan Bapak Ibu bisa di rumah membacanya secara keseluruhan ya. Jadi dalam satu pasal ini ada banyak berkat yang dapat kita terima. Dan pada pagi hari ini ya, kita akan merenungkan beberapa kebenaran. Yang pertama dalam Amsal pasal 30 di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima kita akan coba melihat kebenaran firman Tuhan ini. 5, 6, 7, dan 8 serta 9 saya mau baca untuk kita sekalian. Ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini, bahwa sungguh firman Allah itu murni. Ya, murni, benar. Firman Allah itu kudus, bersih, benar, bukan bohong, ya. Firman Allah itu iya dan amin. Nah, firman Allah yang murni ini adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Perisai berbicara bagaimana dalam sebuah peperangan ya. Peperangan ketika kita hendak bertempur. Nah, supaya panah-panah dari musuh tidak mengenai tubuh kita, maka biasanya seseorang yang berperang dia membawa perisai, tameng. Perisai untuk menangkal ya serangan-serangan musuh. Nah, firman ini, firman Allah yang murni ini adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Artinya serangan-serangan yang ada, yang datang bertubi-tubi menyerang kita, akan bisa kita tangkal, kita halang, kita hadang, ya kita hadapi. Dan panah-panah daripada musuh-musuh itu akan berguguran, ya tidak sampai menyentuh kita karena ada perisai, karena ada tamengnya. Nah, tameng itu perisai adalah firman Allah. Nah, betapa berbahagianya kita kalau kita hidup sesuai dengan firman. Seperti pujian tadi berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Nah, kita bersyukur sebenarnya Allah telah memberikan senjata yang ampuh dalam hidup ini untuk kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Ya, kita jangan terlalu takut dalam hidup ini, jangan terlalu cemas, jangan bimbang, ya jangan sampai kita frustrasi, putus asa, kehilangan pengharapan karena berbagai persoalan yang datang silih berganti. Nah, persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan atau musuh-musuh itu ya seperti panah-panah yang ya dilemparkan ke kita supaya kita terpapar, supaya kita lemah, supaya kita tak berdaya, supaya kita hancur. Nah, itu sebabnya ketika panah-panah itu ya
tertuju kepada setiap orang, menyerang orang, dan orang itu tidak punya tameng, tidak punya perisai, tidak hidup sesuai dengan firman, bahkan tidak ada firman di dalam hidupnya, maka dia akan lemah, dia akan tak berdaya, dia akan hancur. Nah, itu sebabnya ada orang yang menghadapi persoalan hidup, dia tidak sanggup menghadapinya dan akhirnya bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena tidak ada firman di dalamnya. Menghadapi persoalan dengan cara yang negatif. Ya, bisa seseorang mengikuti ya amarahnya, mengikuti emosinya, ya sehingga ya tidak ragu-ragu bisa menghantam orang lain, merasa diri tidak bersalah. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada firman. Kalau orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, kita balas saja. Jangan coba-coba ya. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, bicaranya kita seperti itu menunjukkan firman tidak ada di dalam diri kita. Nah, kalau ada firman di dalam diri kita, kita akan berkata, Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia, aku mau berdoa buat dia. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Nah, kalau pergumulan begitu dahsyat luar biasa datang dan kita kemudian merasa tidak mampu. Ya, karena kita tidak punya firman, kita lemah. Kemudian kita bersungut-sungut. Tuhan, mau ngapain ini terjadi? Tuhan, kenapa engkau biarkan saya seperti ini? Padahal kalau ada firman di dalam diri kita, kita tidak akan berkata Tuhan membiarkan kita. Sebab ada firman, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Jadi Tuhan tidak biarkan kita. Tapi persoalan ini berat sekali, aku tidak mampu. Kita katakan karena tidak ada firman di dalam diri kita. Kalau ada firman, ada perisai, ada tameng, dan kita berkata, oh pencobaan ini pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Dan ketika aku ada dalam pencobaan ini, menghadapi pencobaan ini, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Luar biasa bukan? Nah, masalahnya adalah firman itu gak ada di dalam diri kita. Sehingga persoalan yang macam mana yang datang? Seberat apa yang datang? Nah, karena tidak ada firman, tidak ada tameng, ya kita kena serang. Maka ketika mendengar berita yang kurang bagus, kita responnya juga nggak bagus sekali, buruk sekali responnya. Ya, atau ketakutannya luar biasa. Ya, tetapi karena ada firman, kita tahu Tuhan bersama kita, Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, akhirnya kita tenang. Jadi, saudara, Bapak, Ibu yang hidup sesuai dengan firman, yang memiliki firman, saya yakin dan percaya, saudara berhikmat menghadapi persoalan, bijaksana, tetap tenang, tidak takut, tidak menjadi orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan, tapi menghadapinya dengan cara yang benar, dengan cara yang tenang. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hadapi masalahmu dengan tenang. Ya, lihat kalau orang yang sudah gampang gelisah, gerusa-gerusu, ketakutan, gak ada firman itu. Gak ada. Kalau dia ada, dia selalu bilang tenang aja. Oh, Bapak, Ibu, kita membutuhkan ini. Kita nggak ada uang lagi, keadaan susah, bagaimana? Kemana kita lari? Siapa yang mau kita pinjam lagi? Siapa yang mau kita hubungi lagi? Oh, bank mana? Kredit mana? Macam-macam, mulai bingung. Loh, mulai gelisah. Maka seperti pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Nah, ini keadaan kita. Kadang-kadang kita lihat dulu kiri kanan, siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan menolong saya? Tapi jawabannya sang pemazmur bilang apa? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Wow. Nah, ketika kita tahu pertolongan kita dari Tuhan, kenapa kok begitu ketakutan? Kenapa kok begitu gelisah? Oh ya, saya mau tenang sebab ada firman. Amin. Semakin kita mencintai firman, semakin kita hidup sesuai dengan firman, semakin kita mengalami ketenangan, karena firman itulah perisai kita. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup ini, datanglah kepada firman. Nah, firman yang hidup itu siapa? Yesus. Ya, Yesus adalah sang firman itu sendiri, datang kepada Yesus, berseru di dalam nama Yesus. Bukankah Yesus sudah mengatakan,
marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, dahsyat. Firman memberikan rasa nyaman. Firman memberikan rasa damai. Firman melindungi kita dari segala musuh yang menyerang kita. Untuk itu, mari berkomitmenlah untuk terus merindukan firman itu hari lepas hari. Amin. Jangan pernah kita lewatkan satu hari tanpa membaca firman. Ya, kalau hari ini kita butuh makan secara jasmani, kenapa kita tidak merindukan makan secara rohani? Harus seimbang. Jadi secara rohani pun penting, bahkan saya pikir ini jauh lebih penting daripada yang lain. Sebab begini, di pagi hari ketika kita bangun, bukankah Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini dari Tuhan? Jadi semestinya sebelum memikirkan hal yang jasmani, kita datang kepada Tuhan dulu, bersyukur kepada Tuhan, ya, dan ya membaca merenungkan firman Allah. Gambarannya seperti kita sedang hendak bepergian hari ini, di pagi hari kita hendak bepergian. Nah, tempat-tempat yang kita akan tuju harus jelas kemana saja. Ya, harus jelas, harus ada rambu-rambunya, harus ada petunjuknya. Nah, seperti kita sedang berjalan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita pegang dulu firman yang akan menuntun kita. Seperti kita sedang pergi ke kota, seringkali saya katakan ke kota yang lain yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan kita juga tidak tahu lokasi itu. Maka pastikan kita punya GPS yang akan menuntun kita. Ya, jangan sudah tersesat baru cari GPS. Itu konyol. Justru waktu mulai berangkat, persiapkan GPS. Aktifkan itu. Jadi sebelum terjadi masalah di depan hari ini, ya sorekah, apakah itu siangkah, tapi pagi ini kita sudah berseru kepada Tuhan, sudah membaca firman-Nya, meminta petunjuk-Nya. Firman Allah murni, ya dan amin. Dia tempat kita berlindung. Di ayat 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan tambah-tambahin. Firman Allah cukup untuk kita. Kayaknya firman ini kurang ya, harusnya tambah begini dong. Ya, ini akal-akal manusia. Dan kalau kita menambah firman, ya kita akan ditegur oleh Tuhan. Dan kita menjadi pendusta. Ya, artinya menambah firman kadang-kadang begini. Waktu kita membaca firman, kita mulai masukkan penafsiran kita. Nah, penafsiran kita itu keliru. Ya, sesuatu yang kita anggap tidak cocok dengan firman itu, ya tampaknya lebih cocok pandangan manusia. Nah, kita masukkan pandangan manusia. Itu salah. Ya, maka kita akan ditegur oleh Tuhan dan kita sebagai pendusta. Jadi jangan menambahi firman. Firman itu murni. Ya, tidak ada firman yang kurang. Oh, ini firman ini kurang sempurna, perlu disempurnakan. Tidak, firman itu sempurna. Nah, inilah persoalan banyak manusia ingin melakukan banyak hal di luar firman karena merasa firman itu belum lengkap. Ya, dan waktu melihat firman belum lengkap, mereka mendasarkan diri mereka dari pemikiran mereka. Patokannya pikiran mereka. Ya, salah kaprah. Ya, apa mereka jauh lebih hebat daripada Tuhan? Nah, akhirnya ada ditambah-tambahin. Oh, misalnya apa ya? Satu contoh lah, LGBT. Kelompok LGBT akan berkata, ya ini bukan dosa. Ya, dan mereka bikin firman yang baru. Kitab sucinya udah berbeda. Kacau bukan? Ya, oh ini tidak benar nih, ini yang benar. Mulai pemikiran-pemikirannya masuk. Jangan pernah kita memasukkan pikiran-pikiran kita kepada firman untuk menambahi firman. Sepertinya kita melihat firman itu kurang sempurna. Akhirnya kita tambahin, padahal ketidakmampuan kita untuk mengerti firman itu yang membuat kita gelisah, kemudian merasa firman itu tidak sempurna.
dan kita perlu merasa perlu untuk ditambahin. Itu sangat berbahaya. Itu berarti kita mau melebihi Tuhan. Ya kalau kita merasa itu atau dalam prakteknya kalau itu kita lakukan kita melebihi Tuhan, Tuhan akan kasih disiplin kita, akan hukum kita supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan ada di antara kita menjadi pendusta. Dengan cara apa? Manipulasi firman, tambah-tambahi firman. Wow, ini sesuatu yang penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita rindukan terus firman itu. Firman itu murni ya. Kita butuh, kita perlu hidup sesuai dengan firman supaya kita hidup dalam kebahagiaan, damai, tenang, ada rasa nyaman, tidak gampang gelisah, tidak gampang putus asa, tidak gampang kehilangan pengharapan, tetapi dalam hidup ini ada pengharapan. Maka kita bersemangat hidup ini, ada gairah dalam hidup ini, ada sukacita dalam hidup ini, dan tidak mengeluh. Kita tidak mengeluh dengan situasi yang ada, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara selalu bersyukur kepada Tuhan? Amin. Sebab Ia baik. Dia baik, Tuhan baik. Nah, di dalam perjalanan hidup, jika diberikan kesempatan kepada kita oleh Tuhan, apa yang kau mau minta kepadaku? Apa yang silakan kau minta. Sekarang aku berikan pertanyaan kepadamu. Aku berikan kesempatan kepadamu. Tuhan berkata, aku berikan kesempatan kepadamu. Sekarang kau mau minta apapun kepadaku, aku akan memberikan. Apa yang mau kita minta? Nah, kalau kita melihat Amsal, ini menarik. Permintaannya luar biasa. Dua permintaannya. Dua hal di ayat yang ke-7. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Wah, ini juga perlu kita contoh kita perlu terima, kita perlu teladani menjadi permintaan kita. Tuhan, sebelum aku mati, dua hal ini Tuhan. Apa itu? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan kita dalam hidup ini menjadi pribadi yang curang, yang berbohong. Wah, ngeri ya. Dan manusia banyak kali terjebak untuk kepentingan diri sendiri, dia melakukan kecurangan dalam hidup ini. Bahkan sekalipun dia telah memiliki atribut sebagai hamba Allah, pelayan Tuhan, masih dia tergoda untuk hidup di dalam kecurangan dan kebohongan. Sangat berbahaya. Nah, kalau orang sudah melakukan kecurangan dan kebohongan, maka garis akhir hidupnya akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Firman Tuhan murni dan tidak boleh ada kebohongan-kebohongan di sana. Nah, tetapi kalau kita melakukan kecurangan, kebohongan, berarti kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Melawan firman Allah, melawan Allah, maka berkat tidak akan tercurah kepada kita dari Allah. Oh, mungkin orang berkata, dia lakukan kecurangan, dia bohong, tapi lihat hidupnya mewah bukan, hebat bukan, terpandang bukan, dihargai bukan. Ya, sesaat mungkin itu kita lihat terjadi hebat secara manusia. Tetapi tunggu waktu, kebenaran akan dinyatakan, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Tinggal tunggu waktu. Tuhan akan bertindak dan garis akhir hidup orang yang curang, hidup orang yang berbohong adalah kehancuran. Kita garis bawah ini. Wow, kalau begitu, jangan kita bohong-bohong dong. Iya, betul. Nah, makanya penulis Amsal berdoa. Hamba Allah ini berdoa. Dia minta supaya aku jangan menjadi pribadi yang curang, supaya aku jangan menjadi pribadi yang suka bohong. Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Usaha juga main curang-curangan
pekerjaan main curang, segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Maka suatu ketika Tuhan Yesus pernah tegur orang-orang yang berbohong itu, yang pembohong, pendusta, dan dikatakan, iblislah bapamu, bapa segala pembohong. Berarti kalau kita hidup di dalam kebohongan, kita sedang mengikuti jalan daripada iblis. Karena iblis adalah bapak segala pendusta, bapak segala pembohong. Berarti kalau kita hidup di dalam dusta, hidup di dalam kebohongan, kita sedang hidup di dalam kuasa atau pengendalian daripada iblis. Wow, doa ini luar biasa. Ya, sang penulis Amsal tidak mau hidup di dalam kebohongan, tidak mau hidup di dalam penguasaan daripada iblis. Dan itu juga perlu bagi kita, Bapak Ibu. Ya, jangan kita curang dan jangan bohong-bohong. Ada lagu sekolah minggu ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Terus anak Tuhan tak boleh bohong. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan jangan bohong ya. Yang suka bohong, bertobat. Wah, yang suka bohong, bertobat. Jangan asik di dalam kebohongan. Kadang-kadang memang sepertinya nyaman banget ya. Bohongin orang, tipu orang itu kadang-kadang rasanya manusia loh. Saya pernah berbohong dan saya rasain tuh. Lu gua bohongin. Rasanya bangga. Oh kok mau berbohong kok bangga ya. Itu manusia duniawi. Kenapa? Firman gak ada di dalam kita. Kalau ada di dalam kita firman, kemudian kita ingat, wah pernah saya bohong. Tuhan ampuni saya. Saya udah bohongi dia Tuhan. Ampuni saya. Itu harus kita lakukan. Tapi kalau ada orang dia bohong kemudian bangga dengan kebohongannya, di dalam dirinya gak ada firman. Dia bilang, wah saya bohongi dia. Ketawa lagi, bangga lagi. Cerita lagi kemana-mana. Kalau dia sudah bohongin banyak orang. Celaka bukan? Nah, jangan kita mau menjadi orang-orang yang berbohong. Jauhkanlah daripadaku. Kita komitmen, amin. Jauh kebohongan ya. Kebohongan ini akan menghancurkan. Misalnya dalam rumah tangga, kalau suami sudah bohongin istri, rumah tangga akan kacau. Kalau istri-istri mulai bohongi suami, rumah tangga kacau. Kalau anak-anak mulai bohongin papa mama, akan keadaan kacau. Kalau papa mama membohongi anak, akan kacau. Jadi kebohongan ini menghancurkan ya kehidupan kita di hadapan Allah, menghancurkan masa depan kita. Semua bisa rusak. Ya, persekutuan hancur karena ada kebohongan masuk ke dalam. Saat kita mulai bohong, saat mulai kebohongan masuk, itu sudah awal kehancuran. Perhatikan, mulai ada kebohongan masuk, di situ sudah mulai kehancuran. Ada firman-Nya. Ya, kalau kita nanti merenungkan bagian itu. Ketika kita mulai berbohong, di situ sudah terjadi kehancuran. Tinggal menunggu kehancuran yang semakin parah. Kalau kebohongan itu, karena biasanya kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan. Kebohongan yang satu ditutupi kebohongan kedua, terus kebohongan demi kebohongan. Menumpuklah kebohongan itu. Bahkan kebohongan yang terus diperkatakan dianggap menjadi satu kebenaran. Celaka. Ya, berbahaya. Jangan kita mau hidup di dalam kebohongan. Permohonan dari penulis Amsal ini adalah yang berikut. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku biar aku nikmati. Ya, jadi gak ada ambisi untuk kaya. Tapi juga dia gak mau jadi orang miskin. Tapi dia berdoa supaya dia diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat doa Bapa kami, Tuhan berikanlah kami makanan kami secukupnya. Ya, enggak kurang, enggak lebih, cukup. Luar biasa. Ini perlu kita berdoa supaya kita dapat menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Nah, alasannya apa? Di ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Rupanya ada orang-orang yang kenyang, yang diberkati Tuhan, yang hidupnya hebat, akhirnya lupa kepada Tuhan. Dia asik dengan berkat itu, menjadi sombong. Nah, ini. Jadi kita mau berdoa, Tuhan jangan buat aku kenyang,
menjadi kaya raya, kemudian aku jadi sombong. Nah, berbahaya memang kepada orang-orang yang diberkati Tuhan secara melimpah. Awas, waspada. Di situ kita bisa menjadi pribadi yang lupa kepada Tuhan. Ada orang berkata, dia lupa daratan. Di laut terus, akhirnya tenggelam. Hilang dari peredaran, lenyap. Kenapa? Sombong kan? Nah, berkat Tuhan bisa membuat kita sombong. Gayanya sudah beda. Tadinya sopan, tadinya lemah lembut. Setelah jadi orang kaya, sombong banget ya. Gaya jalannya kayak gitu, penampilannya kayak gitu. Wah, berubah banget. Nah, ini jadi tidak jadi berkat. Ya, jadi kalau kita diberkati Tuhan ya biasa saja ya. Biasa saja gitu ya. Coba katakan kiri kanan, ya biasa saja gitu. Ya, jangan karena udah diberkati, gayanya ngomongnya apa ya. Ya kita nikmati aja. Kalau Tuhan beri, nikmati dengan ucapan syukur. Ya. Sebab kalau aku kenyang, bisa menyangkalmu. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Ya, jangan sampai kita berkata, siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan? Aku kan karena aku hebat, aku pintar, bisnisku kan hebat. Wah, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, lupa kepada Tuhan. Akhirnya nanti Tuhan akan kasih disiplin. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namamu. Ya Allah. Loh, kalau aku miskin, masa saya lapar ini Tuhan? Lah, punya orang ada di situ. Kita ambil aja. Memang gua pikirin. Oh, akhirnya ketangkap kita. Kamu siapa? Oh, kamu orang Kristen ya, orang percaya ya. Oh, kamu punya Tuhan. Nama Tuhanmu siapa? Disebut ini. Ya ampun. Oh, kok jadi pencuri sih? Akhirnya nama Tuhan dipermalukan dong. Aduh. Nah, maka ya sang penulis Amsal ini berkata, ya, jangan beri aku kemiskinan loh. Jangan salahkan aku Tuhan, aku mencuri kan aku miskin. Nah, dari mana? Kenapa kau miskin? Karena Tuhan enggak engkau berkati aku. Jadi aku miskin. Padahal aku sudah kerja, aku sudah lakukan ini, kok enggak ada hasil-hasilnya. Tetap aja miskin. Lapar saya. Ada milik orang, sikat aja. Nah, ada banyak orang yang melakukan kejahatan, pencurian. Ya, alasan karena memang dia membutuhkan, dia sudah kesulitan. Nah, sang penulis Amsal berkata, jangan beri aku, jangan buat aku, atau jangan izinkan aku miskin. Ya, sebab kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dan aku tidak mau mencemarkan nama Tuhan, nama Allah. Jadi doanya adalah, biarkan aku menikmati bagianku, cukupkanlah Tuhan. Ya, Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan pada hari ini. Tuhan akan mencukupkan makan minum kita. Tuhan akan mencukupkan. Artinya pemberian Allah dapat membuat kita rasa cukup, rasa puas, dan rasa syukur. Jadi kita berkata, terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih buat berkat-berkat ini. Ketika berkat melimpah, ingat, jangan berkata siapa sih Tuhan itu. Jangan sombong, ya. Jangan lupa kepada Sang Pemberi berkat. Tetapi semakin bersyukur, terima kasih Tuhan. Wah, ini luar biasa, berkat-berkat mengalir, gaji naik terus ini. Wah, luar biasa. Keuntungan dahsyat, luar biasa. Ya, usaha mantap ya. Bisnis jalan terus, pesanan wah mengalir. Waktu kita diberkati membuat kita semakin kagum kepada Tuhan dan berkata, puji Tuhan, ini karyamu Tuhan dalam hidupku, dan aku mau juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab aku tahu berkat yang engkau berikan kepadaku, supaya aku bagikan juga kepada orang lain. Dan kita anak-anak Tuhan sebagai saluran berkat kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kita bantu orang lain, orang itu berkata, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak ini, ibu ini, tante ini, om ini telah menolong aku. Ya, rupanya dia anak Tuhan. Rupanya dia orang percaya. Oh, luar biasa. Jadi, kekayaan, keberhasilan, kiranya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita buat itu menjadi kemuliaan nama Tuhan.
bukan kita menjadi lupa. Nah kemudian doa yang kedua dikatakan, jangan buat aku miskin, jangan biarkan aku miskin. Nanti aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi dengan kecukupan ini kita bisa terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya doa ini menjadi doa kita ya. Jauhkan dari kami kecurangan dan kebohongan, itu yang pertama. Kita mau jujurlah dalam hidup ini. Dan yang kedua, kita berdoa, Tuhan biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan berikan aku kekayaan, kalau itu nanti membuat aku menjadi pribadi yang sombong, yang lupa kepada Tuhan. Dan jangan juga biarkan aku miskin, nanti aku mencuri dan mempermalukan nama-Mu. Jadi biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan Yesus berkati kita.